Selamat pagi anak-anak semua, kembali lagi bersama Miss Grace. Baik, hari ini Miss akan melanjutkan ke materi kita yang selanjutnya, masih di tema 1 ya, subtema 2 dan di pembelajaran 4. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Miss akan jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat membaca dengan cara yang tepat. Kemudian, siswa dapat menggerakkan anggota tubuh bersama teman. Baik, kita langsung saja ke materinya. Nah, anak-anak, di sini sebelumnya anak-anak sudah belajar ya di videonya Miss Putri tentang posisi duduk yang baik saat membaca. Nah, sekarang Miss akan melanjutkan materinya tentang cara membaca yang tepat. Nah, cara membaca yang tepat itu seperti apa ya? Jadi yang pertama yang perlu anak-anak perhatikan adalah cahaya yang anak-anak gunakan saat anak-anak membaca. Jadi ketika anak-anak membaca itu jangan di tempat yang cahayanya sedikit atau gelap ya, atau lampunya redup, karena itu bisa membuat mata anak-anak menjadi sakit. Jadi menggunakan cahaya yang cukup terang atau yang terang untuk membaca. Kemudian yang kedua, membuka dan membalik buku dengan hati-hati. Jadi perhatikan saat anak-anak membuka buku ya. Kalau misalnya bukanya cepat-cepat, apa yang akan terjadi? Pasti bukunya atau lembar kertasnya itu akan mudah robek atau cepat rusak dan lecek ya anak-anak. Jadi harus saat anak-anak membuka buku harus hati-hati. Kemudian yang perlu anak-anak perhatikan adalah posisi duduk. Ini penting sekali karena kemarin Miss Putri juga sudah jelaskan ya akan terjadi apa ketika posisi duduk anak-anak saat membaca itu salah. Nanti akan terjadi gangguan pada tulang punggung atau tulang belakangnya anak-anak. Jadi posisi duduk saat membaca tidak membengkok atau miring ke kiri atau ke kanan ya. Jadi harus duduknya tegak supaya pada saat anak-anak membaca itu tulangnya juga postur tulangnya jadi bagus ya, tidak terjadi nanti penyakit tulang atau yang seperti Miss Putri jelaskan kemarin. Kemudian yang keempat adalah yang perlu anak-anak perhatikan jarak pandang mata saat membaca buku, yaitu kemarin berapa Miss Putri sempat juga mengatakan ya kira-kira 30 cm ya jaraknya. Jadi jangan terlalu dekat, jangan juga terlalu jauh. Jadi sekitar 30 cm. Jadi ini yang perlu anak-anak perhatikan saat anak-anak membaca. Oke. Kemudian anak coba perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, ini ada 3 gambar. Kira-kira gambar yang pertama cara membacanya benar atau salah? Dia membungkuk. Apakah itu cara membaca yang benar? Tidak ya. Jadi ini cara yang salah. Kemudian yang gambar kedua, coba kita perhatikan, dia membacanya di tempat yang cukup terang. Ini benar. Jadi ini patut anak-anak tiru ya. Kemudian gambar yang ketiga. Ini tentu saja salah ya, karena bukunya pada saat dia membalikkan sampai robek seperti itu. Jadi itu cara yang salah. Jadi anak-anak harus bagaimana saat membuka buku? Ya hati-hati ya, pelan-pelan saat membalikkan buku. Jadi yang benar adalah gambar yang kedua. Oke. Berikutnya coba anak-anak perhatikan di modulnya ya, di halaman 22. Nah, di situ ada gambar yang ini ya, membalikkan buku dengan hati-hati. Kira-kira yang ini atau yang ini yang benar? Kalau yang benar anak-anak boleh kasih tanda centang. Oke. Kemudian yang di bawahnya membaca buku di tempat yang terang. Yang mana kira-kira gambar membaca buku di tempat yang terang? Gambar yang ini atau yang ini? Ya, kalau misalnya yang ini anak-anak centang, kalau misalnya bukan anak-anak silang. Oke. Jadi anak-anak bisa kerjakan ini tuh sebagai tugas di modulnya langsung. Baik, selanjutnya anak-anak coba buka modulnya di halaman 23 bagian atas. Itu ada gerakan anggota tubuh bersama teman. Nah, kita tahu bahwa menari adalah menggerakkan anggota tubuh sesuai irama. Kemarin apa itu irama? Kita sudah pelajari juga.
bunyi yang teratur. Jadi ketika kita menari, kita memerlukan gerakan yang sesuai irama lagunya. Jadi karena irama itu adalah bunyi yang teratur. Nah, gerak tari itu sendiri ada banyak ya. Misalnya gerakan memutar, melambaikan tangan, mengayunkan tangan, mengepakkan tangan, dan masih banyak lainnya. Dan juga di samping itu ada gerakan yang menghasilkan bunyi. Nah, contohnya adalah hentakan kaki ya. Coba anak-anak lakukan di rumah, menghentakkan kaki, kira-kira bunyi apa enggak? Nah, itu adalah salah satu contoh gerak tari yang menghasilkan bunyi ya. Nah, di sini anak-anak perhatikan di TV-nya ini gerakan meniru kupu-kupu terbang. Anak-anak bisa menirukan kupu-kupu terbang dengan cara mengepakkan tangannya ya, atau mengangkat tangannya ke atas dan ke bawah. Coba anak-anak buat video menirukan gerakan kupu-kupu terbang, kemudian dikirim ke Miss ya. Buat yang kelas 1A kirim ke Miss Grace, dan buat yang kelas 1B kirim ke Miss Putri ya. Anak-anak cukup mengirim video dengan mengikuti gerakan kupu-kupu ya. Nah, coba kita perhatikan yang ada di sini. Anak-anak beri tanda centang pada gerakan yang menghasilkan bunyi. Coba kita lihat yang pertama. Menghentakkan kaki ke lantai. Coba anak-anak hentakkan kakinya semua ke lantai. Menghasilkan bunyi atau tidak? Menghasilkan bunyi ya. Berarti menghentakkan kaki ke lantai itu adalah gerakan yang menghasilkan bunyi atau tidak? Iya. Menghentakkan kaki ke lantai adalah salah satu contoh gerakan yang menghasilkan bunyi. Kemudian mengangkat tangan. Coba semuanya angkat tangan. Apakah menghasilkan bunyi? Tidak ya. Kalau tidak menghasilkan bunyi, kita kasih tanda silang. Berikutnya menggenggam tangan. Coba semuanya menggenggam tangan. Apakah menghasilkan bunyi gerakan ini? Tentu saja tidak. Dan yang terakhir, bertepuk tangan. Coba anak-anak melakukan tepuk tangan. Apakah menghasilkan bunyi? Iya, menghasilkan bunyi ya. Jadi salah satu contoh gerakan yang menghasilkan bunyi di sini ada menghentakkan kaki ke lantai dan bertepuk tangan. Menepuk paha itu juga salah satu gerakan yang menghasilkan bunyi ya. Baik anak-anak, tugasnya untuk hari ini yang tadi saja di halaman 22, anak cukup mengerjakan itu dan membuat video menirukan gerakan kupu-kupu ya. Baik, misalnya sekian untuk hari ini. Nanti kita akan lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.